Bab 15 saat Arkan melihat Desi bukan sebagai bayangan. Jangan jatuh cinta, Desi. Itu kalimat yang selalu ia ulang dalam kepala setiap pagi. Seperti mantra, seperti pengingat supaya dia tetap waras di rumah orang lain, menjalani hidup orang lain, dan mendekap anak kecil yang bukan lahir dari rahimnya. Tapi ya, terlambat. Hatinya sudah jatuh lebih dulu, diam-diam, tanpa izin, dan tanpa tanda-tanda. Dan sore itu, ia sadar, bukan cuma dia yang mulai menoleh lebih lama. Hari itu dimulai seperti biasa. Arshila sarapan sambil cerita soal impiannya jadi penyanyi. Desi nyiapin roti bakar yang anehnya kali ini nggak gosong. Arkan turun dari kamar dengan langkah tenang dan wajah setengah ngantuk, kaos putih dan celana santai. Biasa, seperti pagi-pagi sebelumnya. Tapi ada yang tidak biasa dari cara Arkan menatap Desi hari itu. Bukan seperti menatap pengganti, bukan seperti mengingat, tapi seperti melihat Desi, sebagai Desi, dan itu berbahaya. Aku mau bikin kejutan buat papa, kata Arshila siangnya, sambil nyodorin kertas gambar. Apa itu? Tanya Desi. Gambar kita bertiga, tapi kali ini mama harus bikin yang cantik, jangan kayak stickman. Desi ketawa. Iya, mama serius sekarang. Dan mereka menggambar bersama. Arshila, dengan semangat krayon warna-warni. Desi, dengan hati yang pelan-pelan mulai takut bahagia. Karena hari-hari seperti ini, bisa hilang kapan saja. Sorenya, mereka nonton film di ruang keluarga. Arshila duduk di tengah, kepalanya bersandar di bahu Desi, kakinya selonjor ke arah Arkan. Dan di tengah cahaya remang-remang dari layar, Desi merasa tubuhnya dan Arkan terlalu dekat, terlalu intim, dan bikin deg-degan. Tangannya hampir menyentuh lengannya. Mereka tidak bicara, hanya duduk. Tapi setiap detik terasa seperti berteriak. Kenapa kamu di sini? Kenapa kamu nggak pergi? Atau kenapa aku nggak bisa berhenti berharap? Ketika film selesai dan Arshila sudah tertidur, Arkan membantu Desi membereskan meja ruang tengah. Ia mengambil bantal, Desi ambil selimut, dan tanpa sengaja, tangan mereka bersentuhan. Lagi, kali ini, lama. Tak ada yang langsung mundur. Tak ada yang pura-pura sibuk. Cuma mata, yang saling mencari jawaban yang tidak berani diucap. Maaf, bisik Desi akhirnya. Kenapa? Tanya Arkan, suaranya rendah. Karena saya terlalu nyaman di sini. Desi menunduk. Padahal dari awal, ini cuma kontrak. Desi melanjutkan. Arkan diam. Lalu pelan-pelan, ia berkata, aku juga mulai takut. Desi mendongak. Takut, karena aku mulai lupa kenapa ini disebut pura-pura. Malam itu, Desi tidak bisa tidur. Dia duduk di tepi tempat tidur, menatap langit dari jendela, mencoba menenangkan dadanya yang riuh kayak pasar malam. Apa ini? Perasaan yang tidak boleh tumbuh tapi sudah jadi pohon besar di halaman hati. Ia mengusap matanya, menulis di buku kecilnya, tolong, Tuhan, kalau aku cuma numpang, jangan biarkan aku terlalu betah. Esok paginya, Arkan pulang lebih awal dari kantor. Membawa sesuatu. Desi yang lagi di dapur langsung canggung. Mas Arkan, pulang cepat. Iya, jawab Arkan pendek. Bosen. Desi tertawa. Dengan dunia. Dengan rasa yang gak bisa dijelaskan. Dek. Desi langsung pura-pura sibuk dengan wajan. Padahal minyak belum dipanaskan. Sore itu, mereka duduk berdua di taman. Arshila lagi main dengan tetangga. Hujan kecil turun, tapi angin sejuk. Langit jingga, cantik, terlalu cantik untuk hati yang galau. Mas, Arkan menoleh sekilas. Kalau ini semua berakhir, kita bakal kayak orang asing lagi. Arkan menatapnya. Lama. Kalau ini semua berakhir, aku nggak tahu apa yang bisa kupegang lagi. Desi mengerjap, ingin menangis, tapi juga ingin tertawa. Akhirnya dia berkata, kalau kayak gitu, kita jangan berakhir. Mereka tertawa, lucu, aneh. Tapi mata mereka tidak mengatakan ada hal yang lucu. Mata mereka bicara tentang rasa yang tumbuh di tengah kepura-puraan.
tentang hati yang sudah terlalu dalam untuk kembali ke permukaan. Malam itu, saat Desi mengantar Arshila tidur, anak itu bilang, "Papa hari ini beda ya, Ma." "Kenapa?" Desi tersenyum lembut, bercampur penasaran. Tatapannya ke Mama kayak ke Mama yang dulu. Arshila berkata dengan polosnya. Desi terdiam, menatap Arshila yang sudah mulai menutup mata. Dan ia tahu, Arkan tidak lagi melihatnya sebagai bayangan, tapi sebagai kemungkinan. Setelah semuanya hening, Desi membuka bukunya. Menulis satu kalimat pendek, "Kalau dia benar-benar melihatku sekarang, haruskah aku mulai menyiapkan hati untuk dicintai? Atau bersiap kehilangan lagi?" Dan saat itu, dari balik jendela kamarnya, ia melihat Arkan berdiri di luar, memandang ke arahnya, seperti ingin mengetuk pintu, tapi tidak jadi. Apa yang Arkan tahan? Apa yang belum ia katakan? Mungkin, besok jawabannya datang. Atau mungkin, justru seseorang dari masa lalu yang lebih dulu datang mengetuk. Malam merangkak naik, Desi tidur dengan lelap. "Desi, bangun kamu. Akhirnya aku bisa menemukan kamu juga." Itu adalah suara Bu Neneng. Rentenir yang mengejarnya sampai dia harus kabur ke luar kota. Dan syukurnya ketemu Arshila dan Arkan. Desi bangkit dari tidurnya dan berlari pontang-panting dikejar Bu Neneng lagi. Kali ini entah mau kemana. Dia tak tahu. Dia sedih harus berpisah dengan Arshila dan Arkan. Tapi, dia tak mau membebani Arkan dengan hutangnya yang segunung. Hutang kepada Dimas sudah dilunasi Arkan. Tapi, hutang kepada yang lainnya masih banyak. Salah satunya Bu Neneng. Tiba-tiba saja keringat dingin menjalar. Dia teriak, dan gedebuk, dia jatuh dari tempat tidur. Matanya terbuka lebar, kantuk mendadak lenyap. Desi mendesah kasar. Tadi, dia mimpi buruk. Bukan mimpi dikejar zombie atau mantan pacar yang minta balikan, tapi Bu Neneng. Iya, Bu Neneng si rentenir, lengkap dengan daster bunga besar, sandal jepit legendaris, dan nada suara seperti sirine ambulans kehabisan sabar. Dalam mimpinya, Bu Neneng berdiri di depan pagar rumah Arkan, sambil teriak, "Desi, aku tahu kau di sini. Utangmu belum lunas, tapi udah berani jadi istri orang kaya, ya." Desi yang lagi nyapu halaman langsung melempar sapu dan lari ke dalam rumah, lalu bangun. Napasnya ngos-ngosan, keringat dingin, jantung deg-degan kayak abis lari pagi, padahal baru buka mata. Dia duduk di tempat tidur, pegang dada. Ya Allah, cuma mimpi. Tapi, kenapa rasanya kayak nyata? Tapi, dia jadi takut hal itu terjadi. Bagaimana kalau Bu Neneng benar-benar menemukan dia di sini? Dan saat Arkan tahu, lalu melunasinya juga, dia akan merasa sangat malu sekali. Uang gajinya sebagai ibu palsu untuk Arshila, tidak akan bisa menutupi hutangnya yang banyak dan bercabang-cabang itu. Apalagi, dia juga kerjakan belum sebulan lamanya. Baru 3 mingguan. Desi duduk melamun sambil menutup wajah dengan kedua telapak tangan. Apa yang harus aku lakukan? Seandainya, Bu Neneng dan yang lainnya benar-benar menemukan aku di sini. Desi mendadak sakit kepala. Lalu, dia kembali merebahkan tubuhnya di atas kasur. Memejamkan mata kembali coba untuk tidur. Tapi sulit, dia bangkit kembali, masuk ke dalam kamar mandi. Lalu mengambil wudhu dan melaksanakan salat malam, disambung baca Al-Quran. Ya Allah, beri aku jalan dan petunjuk-Mu, agar bisa melewati semua masalah ini. Pagi itu, wajah Desi pucat, matanya sembab. Dia jalan ke dapur seperti zombie gagal casting. Bikin teh, tapi masukin garam. Masak nasi, tapi lupa nyalain rice cooker. Arkan memperhatikan dari ruang makan. Satu alisnya terangkat, tapi ekspresi tetap datar, seperti biasa. Desi menyodorkan teh. Arkan menyeruput pelan, lalu berhenti. Ini, asin. Desi melongo. Ya ampun, teh garam. Dia langsung ambil gelasnya, tapi Arkan menahan. Desi, kamu kenapa? Enggak, Mas. Enggak apa-apa. Arkan diam, menatap. Desi menghela napas.
Mungkin cuma sedikit capek aja. Arkan tidak bertanya lagi. Tapi dari cara dia memperhatikan, jelas dia tahu Desi sedang tidak baik-baik saja. Kalau kamu suka dengan cerita ini, yuk subscribe dan like dulu. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasinya juga. Terima kasih.